Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Nah, ini adalah pertemuan yang kelima dan kita masih akan tetap membahas tentang algoritma brute force. Ini adalah materi untuk mata kuliah desain dan analisis algoritma. Nah, ini merupakan materi lanjutan dari materi yang sebelumnya, algoritma brute force bagian yang pertama. Oke, pada materi yang pertama, pada materi algoritma brute force bagian yang pertama sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa cara, ada beberapa contoh penerapan metode brute force. Nah, di sebelumnya sudah ada tentang string matching, gitu ya. Nah, selain penggunaan dalam pencocokan pattern, gitu ya, ada juga penggunaan brute force dalam permainan Sudoku. Nah, Sudoku ini adalah permainan teka-teki atau puzzle logic yang berasal dari Jepang. Nah, permainan ini sebenarnya sangat populer di seluruh dunia. Bahkan kita di sini itu banyak menggunakan permainan ini. Nah, permainan Sudoku ini kalau kita lihat ya di sini ada 9 kotak gitu, baik baris ataupun kolomnya. Jadi kita harus mengisi kotak-kotak itu dengan angka 1 sampai 9 sedemikian sehingga di setiap barisnya itu tidak ada angka yang sama atau berulang, dan begitu juga di setiap kolomnya itu tidak boleh ada angka yang sama atau berulang. Tidak ada angka yang sama atau berulang pada setiap bujur sangkar persegi yang lebih kecil. Bisa kita lihat di sini dari 9 kotak ini kemudian dibagi juga menjadi 3 kotak gitu ya. Nah, itu pun tidak boleh ada yang sama. Atau bisa kita lihat dalam gambar di sini bahwa ada di sebelahnya itu yang ada masih kosong-kosong, di mana ada kotak-kotak yang kosong, kemudian kita isi di sebelahnya terisi, sehingga semuanya itu tidak boleh ada angka yang sama. Nah, maka algoritma brute force untuk persoalan ini adalah yang pertama adalah tempatkan angka 1 pada sel pertama. Periksa apakah penempatan 1 diperbolehkan, yaitu untuk memeriksa baris, kolom, dan kotak. Gitu ya, karena angkanya kan dari 1 sampai 9. Jika tidak ada pelanggaran, maju ke sel berikutnya. Tempatkan angka 1 pada sel tersebut, periksa apakah ada pelanggaran. Jika ada pelanggaran, ditemukan pelanggaran, misalkan ya tadi karena angka 1 sudah ada di sel sebelumnya, maka tentu tidak boleh di angka berikutnya adalah angka 1. Maka tempatkan angka 2. Baru cek lagi tuh, apakah ada pelanggaran. Ternyata angka 2 bisa, maka lanjut ke sel berikutnya, tempatkan angka 3. Nah, kalau angka 3 misalkan dicek ternyata sudah digunakan, maka tempatkan angka 4 gitu ya. Jika pada proses penempatan ditemukan bahwa tidak satupun dari 9 angka diperbolehkan, maka tinggalkan sel tersebut dalam keadaan kosong lalu mundur 1 langkah ke sel sebelumnya. Nilai tersebut dinaikkan 1 ya. Ulangi sampai 81 buah sel sudah terisi solusi yang benar gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga penggunaan brute force dalam contohnya di sini exhaustive search ya. Exhaustive search ini adalah teknik pencarian solusi secara brute force untuk masalah-masalah yang kombinatorik. Biasanya objek-objek kombinatorik ini misalkan contohnya adalah permutasi, kombinasi ataupun himpunan bagian dari sebuah himpunan. Oke. Ini adalah langkah-langkah dalam metode exhaustive search. Oke, salah satu contoh penggunaan dari exhaustive search ini adalah masalah traveling salesman problem atau salesperson problem. Nah, biasanya disingkat dengan TSP ya. TSP atau TSP kalau bahasa Indonesianya. Jadi misalkan begini, ada persoalan, ada sejumlah kota nih. Nah, jadi ada N buah kota yang kita tahu itu jarak antar kota dari satu kota ke kota yang lainnya. Nah, katakanlah di sini ya kita punya kota diberi nama ya, diberi nama. Jadi kita punya tempat di sini kalau di gambarnya itu diberi nama ada gym, school, movies, nails farm sama planters farm. Jadi ya ada 5 tempat gitu ya. Kemudian kita tahu jaraknya misalkan dari gym ke school itu 10 meter. Dari school ke movies itu 10 meter, dan seterusnya yang lainnya. Jadi semuanya itu terhubung dan masing-masing itu ada jaraknya masing-masing. Nah, temukan perjalanan atau tur yang terpendek melalui setiap kota lainnya hanya sekali dan kembali lagi ke kota asal keberangkatan. Jadi bagaimana caranya dia bisa melakukan perjalanan ke semua kota itu dengan syarat bahwa setiap kota itu hanya boleh dilewati sekali. Nah, dan mana
dari semuanya itu jaraknya yang paling dekat gitu ya. Jadi misalkan dia mulai dari school. Nah, dari school dia harus pergi ke semua tempat lainnya di mana tidak boleh ada tempat yang setelah lewat dari situ kemudian kembali lagi ke situ, tetapi harus melewati jalan yang lain dengan catatan semuanya harus dikunjungi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di gambar maka dia mulai dari school, kemudian dia ke gym, dari gym dia ke movie, dari movie dia ke Snail Farms, dari Snail Farms dia ke Planters Farm, dan kemudian dia kembali lagi ke school. Jadi itu rutenya. Nah, kan ini ada banyak solusinya. Bisa saja dia dari school, kemudian dia ke movie. Dari movie dia ke Snail Farms. Dan kemudian dari Snail Farms dia misalkan ke Planters, habis Planters ke gym, habis gym ke school gitu ya. Bisa saja seperti itu. Nah, jadi algoritmanya ya exhaustive search untuk persoalan TSP ini adalah yang pertama kita enumerasikan semua sirkuit tadi ya dari graf yang ada. Kemudian kita hitung setiap bobot dari sirkuit yang tadi ya, jalan-jalan tadi yang kita temukan di langkah 1. Kemudian kita pilih mana yang paling kecil. Kita langsung lihat saja contohnya. Misalkan di sini kita punya TSP, Traveling Salesman Problem, dengan N, ada 4, ada titik A, B, C, dan D, di mana simbol awalnya kita mulai dari A. Maka bagaimana caranya dia bisa pergi ke semua B, C, dan D, dan kembali lagi ke A. Tetapi tidak boleh kembali ke tempat yang sama 2 kali. Tidak boleh dari A dia ke B, ke D, kemudian dia kembali lagi ke B. Nah, itu tidak bisa. Jadi misalkan kalau dia dari A ke D, D ke B, B ke C, C ke A, gitu ya, langsung selesai kembali lagi ke A. Nah, kemudian maka tentu solusinya adalah kita hitung semuanya. A ke B, ke C, ke D, kembali ke A. Baru misalkan A ke B, kemudian ke ke D, ke C, C ke A. Kemudian kita hitung semuanya, semua kemungkinan rute-rutenya, dihitung bobotnya, dihitung bobot jaraknya, dan kemudian kita tentukan mana yang paling pendek. Maka diperoleh di sini bahwa ada 2 rute yang pendek, yaitu rute yang nomor 3 ya di solusi sebelahnya dan solusi yang kelima. Nah, tinggal kita pilih mana. Kalau misalkan ada 2, maka di antara 2 itu. Tapi kalau biasanya cuma 1, maka yang paling minimum itu adalah rute terpendek yang kita bisa gunakan. Oke ya. Nah, untuk N buah simpul, semua rute perjalanan dibangkitkan dengan permutasi N kurang 1 buah simpul. Ya, ini rumus permutasi yang kita pelajari dalam materi statistika. Ya. Oke, nah sehingga untuk kompleksitas waktunya, maka proses pencarian tadi itu adalah big O, N. Nah, sedangkan kalau misalkan kompleksitas waktu untuk algoritma exhaustive search untuk persoalan tadi itu adalah big O N dikali N faktorial. Lumayan besar ya, N dikali N faktorial. Oke, sehingga karena cukup besar maka kita lakukan perbaikan di sini ya. Ada beberapa perbaikan yang kita lakukan dengan harapan bahwa semakin kita perbaiki maka kita bisa dapatkan algoritma dengan kompleksitas yang lebih baik. Ya, sayangnya setelah kita lakukan perbaikan pun ternyata tidak banyak menambah di sini ya. Kita lihat bahwa persoalan traveling salesman problem itu tidak ada yang lebih baik daripada exhaustive search. Jadi sejauh ini yang terbaik adalah yang tadi, yang exhaustive search, yang dengan kompleksitas big O, N dikali N faktorial. Nah, kalau misalkan teman-teman tertarik, maka teman-teman bisa cari bagaimana membuat algoritma baru untuk menyelesaikan masalah itu yang bisa lebih cepat, yang bisa lebih baik, lebih mangkus dari exhaustive search ya, exhaustive search. Oke, masalah yang lainnya adalah masalah knapsack problem. Nah, masalah knapsack problem ini adalah misalkan ada satu objek ya, ada n buah objek yang dan sebuah knapsack ya, sebuah karung gitu ya, knapsack dengan kapasitas bobot sekian. Jadi misalkan kita punya karung kapasitasnya 15 ton dan kemudian kita ada sekian banyak objek. Nah, setiap objek ini punya berat dan punya keuntungan. Nah, kemudian bagaimana kita mengisi objek-objek ini ke dalam si knapsack tadi, ke dalam karung kita gitulah, atau ke dalam kantong kita, sehingga semua objek-objek ini itu akan cukup mencukupi ya bobot-bobot atau kapasitas, akan muat dalam kapasitas karung atau kantong itu dengan keuntungan yang paling tinggi gitu ya.
Nah, misalkan di sini kita punya sebuah tas gitu ya, contohnya dengan berat maksimal tuh 15 kg. Sedangkan selain itu kita punya ada 5 buah objek di sini. Objek yang pertama itu beratnya 12 kg dan nilainya $4. Objek yang kedua ada 2 kg beratnya dan profitnya itu $2. Kemudian objek yang ketiga itu ada 1 kilogram dan profitnya $1. Ada objek yang keempat itu 4 kilogram dan profitnya $10, dan objek yang kelima 1 kilogram $2. Nah, bagaimana kita mengisi objek ini ke dalam si knapsacknya sehingga jumlahnya itu pas dan profitnya itu paling tinggi, maksimum, ya kan? Jadi keseluruhan objek itu yang muat ya ke dalam knapsack yang jumlahnya 15 kilogram dan total keuntungannya itu paling besar. Maka kita selesaikan pakai exhaustive search gitu ya. Maka kita uji coba semua kemungkinan. Jadi exhaustive search itu artinya kita coba semua kemungkinan penyelesaiannya gitu ya. Oke, jadi di sini ya algoritma exhaustive search susah sebutnya. Exhaustive search gitu. Exhaustive itu kayak kelelahan gitu ya karena kita coba semuanya ya. Exhausted gitu ya, kelelahan gitu ya. Jadi pencarian yang melelahkan karena kita coba semua kemungkinannya gitu ya. Nah, misalkan di sini kita uji cobakan semuanya langkah-langkahnya. Jadi misalkan kalau objek yang pertama bobotnya sekian, profitnya sekian, objek yang kedua bobotnya sekian, profitnya sekian. Maka kalau kita isi dia akan jadi seperti apa? Oke, jadi misalkan solusinya ini kita hitung dari solusi yang ke 0, kemudian kita masukkan objek pertama, maka dia dapat bobotnya 2, keuntungannya 20. Kalau kita masukkan solusi yang kedua, objek yang kedua, bobotnya 5, total keuntungannya 30. Kita isi yang ini bobotnya 10, total keuntungannya sekian. Kita uji coba tuh semua kombinasi kemungkinan dari solusinya. Maka kita dapat di sini bahwa kan berat maksimal yang kita mau itu adalah 15. Jadi kita lihat dari semua total bobot ini mana yang bisa. 2 bisa muat. 5 masih bisa, 10 masih bisa, sampai ada 15, 10, 15. 17 tidak mungkin karena tidak mencukupi lagi. Karena bobot dari tas kita tadi itu hanya 15. Kemudian ada 12, ada 17. Jadi yang tidak layak itu 17, 17, 20, dan 22. Yang layak adalah yang kurang dari itu. Nah, kita lihat di sini ada total keuntungannya. Kita ingin semuanya cukup dan keuntungannya paling tinggi. Maka kita lihatlah keuntungan yang tertinggi adalah yang kombinasi objek kedua dan objek ketiga dengan total bobot 15 dan keuntungan 80. Jadi solusi kita adalah itu ya. Jadi itu solusinya. Nah, kalau kita lihat bahwa banyaknya himpunan, bagian dari semua himpunan n elemen adalah 2 pangkat n. Waktu untuk menghitung total bobot objek adalah sebanyak n gitu ya, sehingga kompleksitas algoritma untuk algoritma exhaustive search untuk persoalan knapsack ini adalah big O n kali 2 pangkat n. Wow, cukup tinggi ya, cukup besar karena pangkat n berarti dia persoalan yang eksponensial. Oke, ini adalah latihan. Silahkan selesaikan pakai algoritma exhaustive search. Ini soal yang kedua, ini masalah yang pertama, kemudian ini masalah penugasan tugas ya, job, kemudian ini masalah partisi, kemudian ini ada masalah bujur sangkar ajaib. Oke ya, jadi ada 3 tugas yang harus diselesaikan untuk jadi bahan review kita minggu depan. Jadi sebelum kita mulai materi yang baru, kita review lagi dengan kita periksa sama-sama, kita lihat sama-sama hasil dari jawaban dari mahasiswa semua, dari teman-teman mahasiswa semua. Nanti kita review minggu depan seperti apa solusi yang tepat untuk latihan-latihan ini. Jadi ada 3. Yang pertama adalah penugasan ya, penugasan kerja itu, kemudian adalah pembagian partisi, kemudian ada bujur sangkar ajaib di sini. Silakan dikerjakan dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Kita akan belajar karena sudah 2 minggu ini, sesudah pertemuan kita belajar tentang algoritma brute force, maka algoritma berikutnya yang akan kita pelajari adalah algoritma greedy. Oke, jadi silakan dicari materi-materi tentang algoritma greedy, dipelajari agar ketika kita masuk pada materi berikutnya sudah ada sedikit ilmu yang kita miliki. Ya, terima kasih.
Tetap semangat belajar, jangan lupa bersenang-senang, karena kuliah kalau tidak bersenang-senang itu bukan kuliah, tetapi tetap harus ingat untuk tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan shalom.